Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Lewat video kali ini saya ingin menyapa saudara-saudara. Kiranya dalam keadaan sehat dan apapun yang menjadi pergumulan Anda, Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Baik, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita ketahui bersama kisah Abraham. Begitu taatnya Abraham kepada Tuhan. Abraham mau disuruh keluar dari tanah kelahiran. Demikian dengan kita. Di saat kita sudah merasakan zona nyaman, tetapi kita harus meninggalkan itu untuk suatu panggilan, pelayanan. Sangat berat rasanya. Tetapi kalau kita taat, hal berat itu akan menjadi lebih ringan. Seperti pada diri saya sendiri, pribadi. Saya merasakan Tuhan luar biasa setelah saya ikut Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Apa saja yang saya minta di dalam doa, Tuhan kasih. Saya tinggal dengan anak-anak, menunggu suami. Beberapa saat kalau pulang, saat cuti libur di rumah, saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sudah merasakan ada damai, ada berkat, ada sukacita. Tetapi pada suatu hari, saya harus diperhadapkan dengan suatu panggilan. Saya bertanya pada diri saya, Tuhan, apakah ini maumu? Apakah ini maunya Tuhan atau tidak? Saya bergumul dalam doa dan kami putuskan. Kami mau belajar taat seperti Abraham taat kepada Tuhan. Walaupun saya tidak tahu di mana saya harus meninggalkan rumah saya untuk menuntut ilmu. Rumah yang sudah ada harus kami tinggalkan. Saya harus berjuang bersama anak saya yang kecil. Saya harus sekolah. Kebetulan saya di sini, di tempat saya yang baru ini, saya mengambil pendidikan, sekolah teologi. Secara usia, saya rasa sudah malas rasanya untuk belajar. Lebih nyaman lagi saya urus anak, urus suami. Tetapi karena saya takut akan Tuhan, saya takut menolak panggilan Tuhan, saya mau belajar taat. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini panggilanmu Tuhan, aku mau belajar taat Tuhan. Dan aku mau setia mengiringi Tuhan. Di saat saya belajar taat sama Tuhan, Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Banyak hal-hal yang terkadang di luar akal pikiran kami, Tuhan tolong. Begitu juga dengan kisah saya dulu waktu pas saat saya sakit, Tuhan pulihkan. Dan di sini di tempat saya yang baru, saya harus berjuang untuk mengikuti panggilan Tuhan. Saya tinggalkan tempat saya datang kemari, saya ngontrak di sini. Hari demi hari saya belajar. Di mana saya belajar itu? Saya bertemu dengan teman-teman saya belajar yang usianya itu jauh dari saya, yang seharusnya menjadi anak-anak saya. Mereka sepantaran dengan anak saya usianya. Tetapi saya karena ingin taat seperti Abraham taat kepada Tuhan, saya menerima panggilan Tuhan. Saya harus berjauhan dengan suami. Rasanya berat sih sebenarnya. Apa bahasa sekarang nih, LDRan. Saya alami berjauhan dengan suami. Tetapi kami punya komitmen. Apapun yang kami lakukan saat ini bukan untuk diri kami. Apapun yang kami lakukan saat ini semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Air mata pasti kami mengalami yang namanya sedih. Bayangin Bapak Ibu Saudara terkasih, di bulan Natal kemarin saya merasakan
tahun pertama kami berpisah jauh dengan suami. Biasanya di bulan Natal itu suami saya ada, tetapi karena kondisi jauh tempatnya dan izinnya cuma 1 hari, sampai ke rumah dari sana kemari perjalanan 7 jam atau lebih, kan mereka di daerah hutan. Kalau dari tempat asal kami kemari 6 jam, belum lagi dia masuk lagi ke perhutanan, ternyata kerjanya daerah pertambangan, taruhlah 8 jam kemari. Mungkin lelahnya belum habis, esok harus kerja lagi. Jadi dia putuskan. Natal kemarin suami saya tidak kembali. Di malam Natal itu cukup luar biasa saya rasakan. Saya hanya berdua dengan anak saya yang kecil. Saya menangis malam itu. Saya rasakan dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berat Tuhan. Berat Tuhan saya rasakan. Kami harus berpisah. Di Natal pertama kali seumur hidup saya berpisah dengan suami saya. Sejauh manapun dia dulu merantau bekerja, tetapi kalau di bulan Natal dia pasti ada. Namun di tahun ini, di Natal tahun ini, kami tidak bersama. Di malam hari itu saya teleponan sama suami saya, nangis. Kami saling, suami saya menguatkan saya, dan saya menguatkan hati saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar taat dan setia akan Engkau Tuhan. Aku tidak mau Tuhan menyakiti hati Engkau Tuhan. Karena rasa sedihku Tuhan, rasa gundah gulana aku Tuhan. Di malam Natal ini aku harus berpisah dengan suami. Tapi aku percaya Tuhan, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Itu janji Tuhan. Yang penting taat sama Tuhan. Kami rasakan. Dan luar biasanya Tuhan dahsyat di dalam kehidupan rumah tangga kami. Di video saya yang pertama saya katakan saya punya anak 2. Anak saya 2 itu luar biasa anak pilihan Tuhan. Yang satu masih SMP kelas 1, dan yang paling besar kakaknya sudah selesai SMK, dan beliau, anak saya itu mengikuti pendidikan, sekarang sudah menjadi seorang TNI. Rasanya Tuhan, kalau dengan kekuatan kami tidak mampu. Belum lagi dengar gesekan kanan kiri. Orang mengatakan kalau mau masuk angkatan tuh harus pakai uang, harus ada sogok-sogok. Kecil hati kami merasakannya. Mendengarnya kami rasanya, aduh, kecut kami. Kami pas-pasan Tuhan. Tetapi kami beriman dari awal kami melangkah, kami percaya Tuhan tolong. Karena kami punya Tuhan yang lebih kaya dari apapun. Saya katakan kepada anak saya, kamu daftar seperti apa yang menjadi cita-citamu. Tidak usah pikirkan apa kata orang. Kita melangkah dengan iman. Kita percaya Tuhan tolong dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Tahap demi tahap anak saya masuk. Dan saya saksikan. Di video saya yang pertama, saya ada perjumpaan dengan Tuhan pertama. Di saat anak saya mendaftar, ada perjumpaan saya dengan Tuhan yang kedua dan yang ketiga kali. Setelah anak saya lulus di satu kota, anak saya harus dipindahkan ke kota lain. Secara manusia kami, merasa takut. Pasti, kami masih manusiawi. Tetapi kami mau belajar taat kepada Tuhan. Saya katakan kepada anak saya, maju terus. Anak saya katakan, Mama, Abang harus berangkat ke sini. Saya katakan dengan iman berangkat. Walaupun kita tidak memiliki harta benda yang untuk dia bawa banyak, tetapi Tuhan pasti sediakan untuk biaya makan, untuk beli tiket pesawat. Saya bilang Tuhan pasti sediakan. Anak saya berangkat kemana tempat yang akan melanjutkan tesnya.
Di situ proses demi proses yang dilakukan untuk tes anak saya. Akhirnya tiba saatnya pengumuman pantohir daerah. Anak saya telepon saya, "Mama, abang mau pantohir daerah, bantu doa ya Ma." Secara manusia saya kecil hati saya. Kenapa? Karena saya mengingat kata-kata orang di sekeliling saya. Bahkan sering kata-kata itu dari orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Dia membuat hati kami kecil. Mereka selalu katakan, kalau tidak punya uang gak usah ikut daftar. Kalau nggak persiapan sekian ratus juta, bagusan diam aja di rumah anaknya. Bahkan mengatakan, ya sudah coba aja. Tetapi harapannya tipis. Saya sebagai ibu, adik saya rasanya kecil kali, rasanya nggak sanggup saya membayanginya. Tetapi saya kuatkan, kami punya Tuhan yang sanggup membela kami. Setelah anak saya telepon, saya ambil doa. Di doa malam, saya berdua dengan anak saya. Saya biasa berdoa, kami ada mesbah doa selalu, setiap malam itu. Jam 7 malam kami sudah duduk, kami ada mesbah doa. Karena kami hanya tinggal berdua. Suami saya di luar kota, sekarang kakaknya pun di luar kota pendidikan. Jadi kami terus lanjutkan doa, mesbah doa kami di rumah bersama anak saya yang kecil yang SMP. Puji Tuhan, pada malam hari itu saya mulai doa seperti biasa. Saya bawa doa buka dulu, terus kami angkat pujian, penyembahan, dan doa itu seperti itulah tata cara doa kami kalau mengadakan mesbah doa dalam rumah itu. Nah, pada doa itu, pada pujian itu, saya nggak tahu bagaimana caranya saya puji sembah Tuhan. Nah, di penyembahan itu, saya melihat anak saya duduk di lapangan, tetapi dia bersandar sama sesuatu di belakangnya, besar saya lihat. Saya sambil menyembah, haleluya, haleluya, engkau dahsyat Tuhan, engkau dahsyat Tuhan. Saya sembah Tuhan dulu, terus saya melihat itu besar di belakangnya. Saya sambil pejamkan mata, sambil menyembah, saya katakan, Tuhan, siapa itu Tuhan? Anak saya menyandar kepada apa Tuhan? Kepada siapa Tuhan? Saya takut karena anak saya jauh dari saya. Saya takut di dalam penyembahan saya, anak saya menyandar sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saya melihat itu, hati saya gelisah. Tuhan, saya terus penyembahan, tapi hati saya berkata terus, siapa itu Tuhan? Di dalam penyembahan saya itu, Tuhan berkata, itu aku. Anakmu bersandar kepadaku. Wah, luar biasa saya rasakan. Saya langsung menangis di penyembahan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mengiring anak hamba. Setelah penyembahan doa dan saya tutup, langsung saya WA anak saya. Saya kabarin sama dia, abang jangan takut. Abang lulus nanti di pantohir daerah. Karena waktu pas saat penyembahan, mama lihat abang bersandar sama sesuatu yang besar. Dan awalnya saya katakan itu, saya ragu itu siapa yang disandarin anak saya. Tetapi dalam penyembahan itu Tuhan katakan, itu aku yang disandarin anak engkau. Puji Tuhan. Anak saya berkata gini, puji Tuhan mah kalau kayak gitu mah. Mudah-mudahan abang besok pengumumannya abang yang lulus. Ya, saya bilang, Tuhan bilang, Tuhan ada di situ. Dan kamu bersandar kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Akhirnya pengumuman pantohir daerah, anak saya dinyatakan lulus. Mereka sisa 4 orang, mereka berangkat ke Jawa. Di Jawa seleksinya ada lagi. Dan saya dengar lagi kabar, setelah seleksi di Jawa itu nanti ada lagi yang gugur 1. Oh, saya menangis lagi hati saya. Tuhan, saya katakan sama Tuhan, itu saat itu saya lagi di kampus, saya lagi kuliah. Saya di kampus, saya dengar kabar itu WA, saya langsung cepet-cepet pulang. Siang hari itu saya langsung cepet-cepet pulang. Saya mau coba lagi mencari Tuhan di dalam doa saya. Saya masuk kamar, saya nangis, saya doa sama Tuhan.
Saya berharap di doa saya itu saya ketemu Tuhan dan saya mau berkata kepada Tuhan. Di dalam doa saya, seperti biasa saya selalu doa buka, pujian, penyembahan, dan doa tutup. Waktu pas saat doa buka, langsung pujian, penyembahan, saya berharap di penyembahan itu saya ketemu Tuhan seperti yang mau menjelang pantauan daerah. Tetapi sampai pada doa tutup saya tidak melihat apa-apa tanda kalau ada Tuhan di sana. Saya menangis, secara manusia saya sangat takut, saya menangis. Oke, kalau anak saya tidak berhasil, mungkin bisa coba lagi ke tahun-tahun depan. Tetapi saya tidak sanggup melihat anak saya yang begitu penuh luar biasa cita-citanya. 2 tahun dia olahraganya luar biasa, dia jaga pola makannya. Saya nggak sanggup melihat air matanya dengan kegagalannya. Terus di malam harinya seperti biasa jam 7 malam kami doa lagi, mesbah doa lagi. Dan saya berharap pada doa malam itu saya ketemu Tuhan lagi seperti mau menjelang pantauan daerah. Seperti biasa, doa buka, pujian, penyembahan, saya berharap ada di penyembahan, ternyata tidak ada. Habis itu doa, saya mau tutup. Saya biasa kalau berdoa itu, Tuhan berkati saya, anak saya yang kecil, anak yang besar, baru suami. Nah, waktu pas saat saya berdoa untuk saya pribadi, mulai doa saya itu, ini dikatakan anak saya yang kecil, katanya doanya sudah mulai seperti panjang, katanya sudah ngomong saya itu, bahasa saya itu sudah aneh, kata anak saya, sudah benar-benar dalam doa saya. Dan di dalam doa saya benar-benar saya saksikan Tuhan ada duduk di depan gerbang di mana pengumuman anak saya besok akan diumumkan. Padahal saya tidak tahu seperti apa gerbangnya itu. Saya tahu itu bentuk gerbangnya itu setelah besok kelulusan. Suami saya kan berangkat ke Jawa melihat anak di sana walaupun tidak ketemu. Suami saya kirim gambar-gambarnya. Sebelum pengumuman itu saya selesai doa, saya katakan kepada suami saya hubungi dia WA. Saya bilang, saya tadi berdoa dan saya melihat ada Tuhan di sana. Kejadiannya sama seperti mau menjelang pantauan daerah. Saya lihat Tuhan duduk seperti ini. Tuhan duduk, dia memandang ke pintu gerbang di mana pengumuman akan diumumkan besok. Posisi saya itu di samping, menoleh, itu Tuhan. Dia pakai jubah, dia pakai apa namanya ini ya, pakai pakai apa itu, pakai selendang. Saya lihat ada Tuhan dan saya katakan dalam doa saya itu yang sudah menurut anak saya yang kecil, doa mama terlalu dalam katanya. Saya katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, engkau ternyata ada di situ dan engkau menunggu pengumuman anak hamba. Itu saya katakan kepada suami saya malam sebelum pengumuman. Kalau secara manusia, kalau saya bohong kepada suami saya seolah-olah menyenangkan hati dia kalau ada Tuhan di sana. Kalau besok tiba-tiba pengumumannya ternyata anak saya tidak lulus, saya malu dong. Dan bagaimana perasaan mereka ini yang saya katakan seperti itu? Bisa-bisa mereka jadi merasa saya ini pembohong atau merasa Tuhannya main-main gitu. Bisa membuat iman orang kecil jadinya. Tetapi saya dengan berani saya katakan, saya dalam doa terakhir, saya melihat Tuhan duduk menghadap pintu gerbang pengumuman di mana yang akan diumumkan. Dan kita imani Tuhan ada di sana. Bukan hanya kita ternyata yang menunggu kelulusan anak kita. Ternyata Tuhan menunggu kelulusannya juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Anak saya, anak pilihan Tuhan juga. Luar biasa. Saya katakan, dia bangga dong saya sebagai orang tua mengatakan kalau anak saya benar-benar anak di dalam Tuhan. Pertama saya katakan anak saya ini rajin berpuasa, rajin berdoa. Terkadang di doa pagi itu saya bangun tidur, saya terkadang bangunnya jam 5 atau mau telat kena lelah habis kuliah, saya bangun setengah 6. Anak saya itu jam 4:15 atau setengah 5 itu sudah bangun.
Saya sudah dengar suara puji-pujian di luar dari kamar saya. Dia sudah doa duluan. Memang benar-benar dia mengandalkan Tuhan. Di saat dia ingin tes ini, saya memang melihat dia benar-benar Tuhan menjadi sandaran dia. Akhirnya, setelah saya katakan kepada suami saya, ada Tuhan di situ. Bukan hanya kita yang menunggu pengumuman, ternyata Tuhan juga menantikannya. Wow, luar biasa. Saat kita mengandalkan penuh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan bekerja lebih dahsyat dari apapun yang kita pikirkan. Dan pada akhirnya, pengumumannya, berhasillah anak saya dipantau akhir pusat. Yang satu gagal, ternyata bukan anak saya. Dari sekian orang dari kota kami, cuma 3 yang berhasil. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidup kami. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, saat kita taat kepada Tuhan, seperti janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan akan memberikan negeri itu kepadanya. Demikian juga yang saya rasakan. Saudara-saudara juga harus seperti itu. Belajar taat kepada Tuhan. Walaupun hal-hal yang Anda inginkan belum kelihatan di depan mata, tetapi imani rancangan Tuhan tidak pernah salah. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Baik saudara-saudaraku, sampai sini mungkin video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.